Halo sahabat sosial, berjumpa kembali di channel YouTube saya TN Mandala Putra 12, tempatnya informasi seputar bantuan sosial di tahun 2025. Menurut informasi bahwa bansos PKH dan BPNT mulai cair di hari ini, tepatnya di bulan September tahun 2025. Nah, untuk para KPM bisa mendapatkan bantuan sosial atau bansos PKH dan BPNT hingga 1,5 juta rupiah. Begini cara dan syarat ambil PKH dan BPNT melalui kantor pos. Simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Serta bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun nonton di channel ini, teman-teman bisa langsung subscribe ataupun aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar bantuan sosial di tahun 2025 ini. Kabar baik terus berdatangan dari berbagai KPM penerima bansos di seluruh Indonesia. Proses pencairan bansos BPNT tahap 3 yaitu senilai Rp600.000 terus berlangsung. Dengan banyaknya KPM yang melaporkan bahwa saldo telah masuk ke rekening masing-masing, laporan dari berbagai KPM bansos menunjukkan dana bantuan ini sudah cair, baik melalui Bank BRI maupun melalui agen Bank BRI. Beberapa laporan yang dikonfirmasi antara lain yaitu Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Beberapa KPM menerima dana BPNT sebesar Rp593.500 melalui KKS BNI. Meskipun setruk yang beredar adalah dari BRI, kemungkinan besar adalah transaksi yang dilakukan melalui agen Briling. Untuk Banjar, Jawa Barat, seorang KPM melaporkan pencairan dana sebesar Rp597.000 pada pukul 8.32 waktu Indonesia Barat dini hari. Pencairan ini juga diperkirakan melalui agen Briling. Kemudian Gorontalo terdapat bukti pencairan sebesar Rp600.000 pada pukul 5.05 pagi, menunjukkan bahwa proses transfer dana dapat terjadi kapan saja. Selain pencairan BPNT tahap 3, ada juga laporan menarik mengenai pencairan bantuan ganda. Sebuah setruk dari NTT menunjukkan total dana masuk sebesar Rp1.610.000 pada 3 September tahun 2025. Dana ini kemungkinan besar adalah gabungan dari BPNT tahap 2 senilai Rp600.000 dan BPNT tahap 3 senilai Rp600.000 serta penebalan yang mencapai Rp400.000 per KPM. Jumlah ini mengindikasikan KPM tersebut merupakan penerima susulan yang menerima 2 tahap BPNT sekaligus, ditambah dengan bantuan tambahan dari pemerintah. Bagi KPM bansos yang hingga saat ini belum menerima dana BPNT, diharapkan untuk bersabar dan terus memantau saldo di rekening KKS masing-masing. Proses pencairan bansos dilakukan secara bertahap dan tidak serentak di seluruh Indonesia. Berdasarkan informasi dari Radar Bogor bahwa berdasarkan hari ini sejumlah keluarga penerima manfaat atau KPM melaporkan bahwa saldo bantuan sosial atau bansos PKH dan BPNT sudah masuk ke rekening mereka sejak dini hari tadi. Jumlah bansos PKH dan BPNT yang cair bervariasi, mulai dari Rp600.000 hingga Rp1,5 juta per KPM, menyesuaikan dengan jumlah komponen bantuan di setiap keluarga. Untuk penyaluran bansos PKH dan BPNT ini dilakukan melalui 2 jalur utama. Yang pertama melalui bank penyalur seperti Bank BRI dan Bank Mandiri. Kemudian yang kedua yaitu melalui kantor pos Indonesia yang akan membagikan bansos secara tunai kepada KPM. Nah, untuk jalur ini penerima wajib membawa iktp dan kartu keluarga. Saat ini status bantuan di sistem sudah berubah menjadi SPM yang artinya surat perintah membayar, tinggal menunggu undangan untuk pencairannya. Kemudian untuk pencairan PKH dan BPNT di tahun ini, di tahun 2025 ini yang mengalami borekol ataupun perpindahan yang awalnya melalui kantor pos dan sekarang melalui Bank Himbara yang telah ditunjuk seperti Bank BRI, Bank BNI, kemudian Bank Mandiri dan BSI, pemerintah mengingatkan bahwa untuk pencairan dilakukan secara bertahap. Artinya bagi para KPM yang sudah menerima kartu merah putih harap ditunggu untuk proses pencairannya, karena untuk proses pencairan PKH dan BPNT di tahun 2025 ini dilakukan bertahap, tidak secara serentak.
Oleh karena itu, KPM yang belum menerima saldo ataupun saldonya belum masuk pada rekening KKS harap bersabar. Untuk proses pencairan dimulai dini hari dan terus berlanjut hingga siang, sore, dan malam. Jadi, jangan khawatir jika saldo belum masuk per hari ini. PKH ditunjukkan untuk keluarga miskin dengan kriteria tertentu, seperti keluarga dengan balita dan anak-anak sekolah SD maupun SMA, serta masuk pada desil 1 dan desil kedua. Kemudian keluarga dengan lansia atau penyandang disabilitas berat, kemudian keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah yang terdata pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pencairan tahap pertama ini baru awal dari rangkaian penyaluran bansos sepanjang tahun 2025.